Oke, jadi dulu waktu zaman kolonial Belanda itu kan gencar di tiap daerah nanam yang namanya pohon karet. Otomatis sama pabrik pengolahannya juga. Nah, ini kejadiannya di situ. Lokasi pabriknya sendiri ada di wilayah Jawa Barat. Nah, waktu masa pembangunan pabrik ini, dan memang lokasi pabriknya pun kalau menurut orang-orang pribumi, itu lokasinya bisa disebut angker, wingit lah. Itu sama pihak kolonial Belanda ditebang, itu berupa hutan tadinya, berupa hutan. Ditebang, diratakan, yang dimaksudkan nantinya untuk dibangun buat pabrik pengolahan getah karet. Berawal dari sinilah adanya tumbal pabrik peninggalan Belanda ini. Nah, waktu itu, waktu pelaksanaan pembuatan pondasi untuk lokasi pabrik itu yang namanya para pekerja sering mendapatkan gangguan-gangguan. Sering mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata. Udah gali lubang buat pondasi, itu siang hari ya, siang hari bolong, tengah hari malah. Para pekerja menggali lubang untuk pondasi. Setelah selesai gali lubang di sebelah sini, dia pindah ke galian yang lain. Pas balik ke situ, itu sudah tertutup lagi. Benar-benar nggak masuk akal. Udah jelas-jelas itu udah digali lubangnya. Tapi pas pindah ke lokasi yang lain, balik lagi ke sana, itu udah tertutup lagi. Seperti sengaja ada yang menutup. Padahal jelas nggak ada satupun pekerja yang iseng. Dan itu bukan cuma 1-2 orang, semua para pekerja mengalami hal-hal seperti itu. Benar-benar di luar nalar, di luar akal sehat. Sering terjadi kejadian-kejadian yang pada akhirnya apa? Menghambat proses pengerjaan bangunan. Awalnya, pihak kolonial Belanda pun tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Malah menyalahkan para pekerja, dianggapnya malas. Karena pekerjaan pondasi yang mestinya 1 minggu udah beres, sampai 2 minggu gak kelar-kelar. Akhirnya satu waktu dari pihak Belanda, orang pribumi yang jadi asistennya lah waktu itu turun langsung ke lapangan dan menyaksikan sendiri galian yang udah digali tiba-tiba tertutup lagi. Udah gesek-gesek mata, tetap aja benar-benar tertutup, padahal jelas-jelas udah digali. Nah, akhirnya si orang pribumi ini laporan tuh sama pihak Belanda yang ditugaskan di situ. Barulah percaya. Dan dia sendiri pun, si orang Belanda itu langsung ngecek ke lokasi, dan memang benar nyatanya. Dia sendiri pun melihat, jadi bukan cuma dapat laporan doang dia sendiri pun menyaksikan juga bahwa lubang yang sudah digali itu tiba-tiba tertutup lagi. Nah, akhirnya karena memang gak paham sama hal seperti itu, nugasinlah tuh ke asistennya, suruh nyari solusi. Gimana caranya? Apapun resikonya, berapapun biayanya, yang penting pekerjaan cepat selesai. Nah, akhirnya berinisiatif si asistennya itu berkonsultasi lah ke dukun yang memang dipercaya bisa menangani hal-hal seperti itu. Masih orang situ juga. Dan hasil dari penerawangan si dukun, bahwa para penghuni, lelembutan para penghuni daerah itu tidak terima wilayahnya digunakan untuk pabrik pengolahan getah karet. Karena merasa terusik, terganggu. Nah, setelah si dukun itu bernegosiasi lah. Kalau bangsa manusia dia bernegosiasi dengan raja dari lelembutan yang menghuni daerah itu. Akhirnya diputuskanlah. Silahkan digunakan, tapi dengan satu syarat. Si raja jinnya, dia minta untuk disediakan tumbal perempuan yang suka menari ronggeng untuk menghibur si raja itu, si raja jin itu. Bilang ke dukunnya seperti itu. Akhirnya disampaikanlah tuh sama si dukun. Disampaikan sama si dukun bahwa pekerjaan ini bakal selesai
dan mendapatkan izin dari Raja Jin yang menghuni daerah itu, asalkan menumbalkan wanita penari ronggeng sebagai persembahan untuk menghibur si Raja Jin itu. Dan jasad si ronggeng itu mesti dikuburkan di tengah-tengah lokasi pabrik. Nah, setelah mendapat wejangan seperti itu dari si dukun, si asisten ini balik lagi dia laporan ke majikannya, ke atasannya. Dan majikannya pun menugaskan semuanya, menyerahkan semuanya sama si asisten itu buat nyari tumbalnya. Nah, si asisten ini itu nanya-nanya ke karyawan yang lagi ngerjain itu proyek, di mana yang ada ronggeng, di mana yang ada penari ronggeng. Nah, akhirnya dapat kabar bahwa 2 minggu lagi di desa sebelah itu akan diadakan pagelaran ronggeng untuk menghibur acara pernikahan. Nah, setelah hari yang ditentukan, acara hiburan tarian ronggeng itu, si asisten orang Belanda ini, dia ngumpulin beberapa anak buah kepercayaannya, centeng-centengnya, untuk melancarkan aksi menculik salah satu penari ronggeng untuk dijadikan tumbal pembangunan pabrik itu. Nah, pas sampai pada waktunya, acara ronggeng itu malam hari. Nah, udah diincar tuh salah satu penari ronggeng yang paling cantik di antara yang lain. Namanya Minah. Dan Minah ini memang sosoknya sangat-sangat cantik. Dan paling ditunggu-tunggulah sama masyarakat. Kalau yang namanya ada pagelaran ronggeng, kalau terdengar salah satu penarinya ada yang namanya Minah, itu penonton pasti membludak. Karena Minah ini raut wajahnya benar-benar cantik dan senyumnya itu sangat-sangat memikat. Banyak para pemuda, orang tua, kakek-kakek sampai kesengsem sama yang namanya Minah. Sampai si Minah ini karena profesinya sebagai ronggeng, dia itu lebih terkenal dengan sebutan Nyi Ronggeng. Dengan pakaian yang khas, itu bajunya merah-merah semua. Kebaya merah, selendang merah. Nggak ada warna lain selain warna merah. Di setiap pagelaran yang ada si Minah, itu pasti Minah pakai bajunya warna merah. Makanya gampang dibedakan dari yang lain. Dan yang penari yang lain pun nggak ada yang berani menyamai pakaian yang sering dipakai Minah. Karena tanpa Minah, gak bakal banyak penonton. Nah, tiba di waktunya, tengah malam, lagi rame-ramenya, lagi nyampe puncaknya. Itu yang namanya penonton semua ikut menari, berputar. Kalau ini ronggeng berputar, ronggeng di tengah-tengah, para penari, penonton di luar berputar mengelilingi si Nyi Ronggeng. Masuklah tuh si asisten ke tengah-tengah, menari bareng sama si Minah. Minah pun dengan senang hati melayani karena tahu bukan orang sembarangan tuh asisten. Dia itu orang kepercayaannya orang Belanda yang lagi buka pabrik perkebunan karet, pabrik pengolahan karet. Dengan senang hati Minah melayani si asisten itu. Nah, setelah menari bersama sampai tiba penghujung acara penutupan, si asisten ini berbisik, menyatakan minatnya, menyatakan rasa sukanya sama si Minah. Ngajak kencan lah si asisten ini. Nah, padahal di balik itu, anak buahnya si centeng ini itu udah nunggu di belakang untuk menculik si Minah. Nah, dibawalah tuh si Minah ke tempat sepi kan sama si asisten. Kencan di tempat sepi dengan masih menggunakan pakaian ronggeng. Lagi asik-asiknya ngobrol sama si asisten ini, tiba-tiba dari belakang anak buahnya si asistennya ini itu langsung membekap si Minah, mencekik si Minah sampai Minah meninggal detik itu juga. Setelah Minah meninggal, langsung diseret, langsung dibopong, dibawa ke lokasi pembuatan pondasi pabrik pengolahan karet. Di situ para pekerja yang lain itu sudah menyediakan lokasinya tepat di tengah-tengah bangunan. Itu sudah menyediakan lubang untuk menanam si Minah. Akhirnya ditanam tuh jasad si Minah di sana dan ditutupi dengan tanah, dilapisi dengan semen.
beton. Nah, memang setelah kejadian penumbalan si Minah dikubur di sana, itu nggak ada lagi yang namanya gangguan. Sampai akhirnya pabrik itu selesai dibangun. Pabrik selesai dibangun, selang beberapa minggu dari selesainya pembangunan pabrik, itu pabrik udah mulai beroperasi. Dan tepat di atas tempat penguburan jasad si Minah, itu disimpan mesin pengolahan getah karet. Seperti mesin giling gitulah. Kalau dulu masih manual. Mesin penggilingan getah karet tepat di atas posisi Minah dikuburkan. Kegiatan perusahaan terus berjalan. Lagi rame-ramenya, produksi lagi bagus-bagusnya. Kegiatan di pabrik itu nggak berhenti sampai malam hari. Pagi-pagi yang kerja di dalam pabrik itu mengolah getah yang baru datang. Setelah diolah jadi lembaran, malamnya langsung diolah lagi sama karyawan yang lain yang kebagian shift malam, digiling menjadi lembaran-lembaran karet yang padat. Nah, pada malam hari inilah banyak kejadian-kejadian aneh yang dialami sama para karyawan. Nah, ada salah satu karyawan namanya Udin. Dia ini tugasnya sebagai operator mesin giling. Tengah malam, waktu Udin lagi bertugas, dia duduk dekat meja di samping mesin penggilingan karet. Dia sayup-sayup mendengar suara gamelan. Sayup-sayup dia mendengar suara gamelan. Ning nong ning gung, kayak gitu kan. Sayup-sayup mendengar suara gamelan, persis suara gamelan seperti saat mengiringi ronggeng lagi menari. Si Udin seperti yang terhipnotis, seperti yang tertarik jiwanya mengikuti alunan nada gamelan itu. Ruhnya seperti tersedot, jiwanya seperti tersedot. Terbawa dengan arus irama alunan gamelan itu. Dan di bayangannya Udin, dia sedang menari dengan sosok perempuan yang sangat cantik. Menggunakan kebaya merah, menggunakan selendang merah, semua pakaian serba merah. Dan itulah si Minah yang ditumbalkan, yang dikuburkan di bawah tempat Udin duduk, di dekat mesin giling itu. Udin jasadnya seperti orang yang lagi melamun, tapi ruhnya dibawa sama si Nyi Ronggeng ke alam gaib, dibawa menari, dibawa menari. Nah, setelah selang beberapa jam, tiba-tiba Udin tersadar, dibangunkan sama salah satu karyawan yang lagi giling. Bang, bangun bang, ngelamun aja loh, ntar kesambet gimana? Astagfirullahaladzim. Aduh, mimpi mimpi apa? Mimpi joget deh sama Ronggeng. Hati-hati bang, tengah malam nih, kata si karyawan itu kan. Allah, dari tadi juga biasanya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Orang tadi cuma mimpi, ya mimpi sih mimpi bang, cuma hati-hati aja, gitu kan. Udahlah, mau nyari kopi dulu nih, ngantuk, gitu kan. Akhirnya dia keluar tuh, si Udin ini dari pabrik. Keluar dari pabrik, dia naik ke tempat pengasapan, kamar asap disebutnya. Jadi si lempengan lembaran getah karet yang sudah padat, itu dimasukkan ke kamar asap untuk dijemur, di-open, diasapi dari asap open dengan bahan bakar kayu. Nah, waktu dia naik ke situ, itu sebelum naik ke tempat pengasapan, karena memang kopi sama air panas adanya di sana, itu mesti melewati dulu tempat penampungan air. Si Udin ini mesti melewati tempat penampungan air, seperti bak-bak kayak gitulah. Dan dalamnya itu 12 meter. Dalamnya 12 meter. Dalam banget. Itu tempat penampungan air untuk pengairan ke pabrik pengolahan. Nah, itu tengah malam. Dia nggak bawa senter, kenapa ya? Memang sudah terbiasa juga kan. Dia jalan, tapi dia sambil jalan sambil ngelamun dia. Ngelamun teringat terus sama sosok perempuan yang menggunakan kebaya merah yang menari bersama si Udin. Dia sambil ngebayangin tuh perempuan. Nah, lagi dia asik ngelamun, ada yang nyapa. Kang, itu suara perempuan. Otomatis Udin terkagetkan kan, terkaget-kaget dia. Dia kaget, orang lagi ngelamun, ada yang nyapa, kaget dia. Siapa? Pas dia nengok ke kiri,
sosok perempuan yang memakai baju merah yang ada di dalam mimpinya Udin sedang berdiri tepat di sampingnya Udin. Di samping kolam bak penampungan air. Sedang berdiri dia, si Nyi Ronggeng itu. Masih ingat sama saya, Kang? Neng. Ya ingatlah. Ini nyata ini. Ya Akang pegang aja. Dipeganglah sama si Udin. Dan memang terpegang. Kalau yang namanya hantu nggak mungkin bisa dipegang gitu kan. Pikiran Udin seperti itu. Itu kepegang sama si Udin. Entah itu cuma permainan perasaan wallahu a'lam bishawab. Tapi terpegang katanya tuh. Terpegang. Dan Udin dibawa jalan digandeng tangannya sama si Nyi Ronggeng itu. Digandeng tangannya. Perasaan Udin dia jalan tuh ke tempat kamar pengasapan. Tapi bukan ke tempat kamar pengasapan. Tapi dia berjalan digandeng sama si Nyi Ronggeng. Itu masuk ke bak tempat penampungan air. Tanpa Udin sadari. Itu dibawa berjalan. Digandeng tangannya sama si Nyi Ronggeng. Masuk ke bak penampungan air. Nah, para karyawan yang di bawah itu nyari-nyari si Udin. Nyari-nyari si Udin kemana-mana. Sambil teriak-teriakan, Pak Udin, Pak Udin, Pak Udin, gitu kan. Dari bawah tuh. Mungkin lagi di kamar asap kali. Lagi ngopi. Oh iya ya kan tadi minta kopi katanya. Ya udah cek ke sana aja. Ada 2 orang yang ngecek ke atas. Pas ngecek ke atas, pas lewat di bak penampungan air, kaget mereka berdua apa? Udin sudah mengambang di bak penampungan air itu. Udin mengambang di sana. Sudah mengambang di bak itu. Akhirnya pada teriak tuh yang 2 orang. Teriak-teriak, minta tolong. Akhirnya karyawan yang dari bawah pada naik juga ke atas. Pas dilihat kaget semua orang. Semua orang pada kaget. Lihat jasad Udin mengambang di bak penampungan air. Akhirnya mayat Udin dievakuasi, dibawa ke bawah. Langsung diantarkan ke rumahnya. Rumahnya nggak jauh karena semua karyawan itu rumahnya masih di sekitaran pabrik. Disediakan mes. Disediakan mes sebagai tempat tinggal karyawan. Semua karyawan yang kerja di sana itu tinggal di sana juga. Supaya mempermudah akses untuk bekerja pada waktu itu. Nah, pasca meninggalnya Udin, itu para karyawan merasa ketakutan. Karena menganggap bahwa kematian Udin ini gak wajar. Gak mungkin Udin bisa kepeleset. Karena jalanan itu gak basah. Logikanya gak mungkin Udin kepeleset. Jadi para karyawan itu menganggap, berpikiran bahwa Udin meninggal karena ulah bangsa lelembutan yang mendiami pabrik itu. Mereka beranggapan seperti itu. Karena mereka tahu juga bahwa sebelum ini dijadikan pabrik itu lokasi angker. Dan beberapa karyawan pun ada yang tahu bahwa di pabrik itu ditumbalnya dengan jasad Nyai Ronggeng. Cuman gak berani ngomong karena takut. Ada yang tahu juga. Walau alam tahu dari mana. Tapi ada salah satu karyawan yang tahu bahwa di pabrik itu ditumbal dengan jasadnya Nyi Ronggeng. Dan dia tahu pasti bahwa Udin itu matinya sama Nyi Ronggeng. Dan Udin jadi penghuni alam lelembutan di sana. Itu yang dipercayai sama para karyawan di situ. Nah, satu waktu posisi Udin otomatis kosong dan digantikan sama orang baru. Namanya Ujang Kumis. Nah, Ujang Kumis ini memang karyawan senior juga, cuman bukan kerja di sana tadinya. Jadi dia kerja di pabrik lain, dimutasi ke sana. Namanya Ujang Kumis. Disebut Ujang Kumis itu karena kumisnya gede, jadi sebutnya Ujang Kumis. Nah, sewaktu pertama kali Ujang Kumis bertugas, dia tugaskan shift malam. Dia tugas shift malam, setelah berkenalan dengan karyawan-karyawan yang kerja, si Kumis ini diperingatin tuh sama para karyawan. Pak, hati-hati ya Pak, kalau lagi dinas kerja, jangan banyak melamun. Lah, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih Pak. Yang penting pokoknya Bapak jangan ngelamun aja lah. Oh gitu. Kesambet ya nantinya. Ya nggak juga sih Pak. Ya lebih baiknya Bapak ikuti saran kita aja dah. Biar nggak kejadian apa-apa gitu kan. Kata para karyawan tuh. Nah, si Kumis waktu itu mau ngecek tuh ke lokasi pabrik. Karena memang dia baru tugas malam itu. Dia belum tahu lingkungan pabrik seperti apa. Ya udah tuh Kang, kerjanya yang benar ya. Saya mau ngecek dulu nih, mau jalan-jalan sambil liatin situasi pabrik.
Oh iya Pak, hati-hati bawa senter, ntar takut kepleset, apalagi di atas tuh. Penampungan air kan dalam banget. Ya iya bawa kok senter mah. Nah, akhirnya si Kumis ini, si Ujang Kumis, dia jalan-jalan tuh naik ke atas. Tepat di lokasi si Udin, jasadnya mengambang, diseret sama Nyi Ronggeng. Nah pas dia lagi jalan, dia lihat ada sosok laki-laki lagi jongkok di tembokan, tepat di samping bak penampungan air. Dari kejauhan Kumis dia sorot pakai senter kan. Tuh orang lagi ngapain jongkok di situ? Masa sih buang air di situ? Pikiran si Kumis kan. Dipanggil tuh sama si Kumis, Mang, lagi ngapain jongkok di situ? Kurang kerjaan amat malam-malam. Tapi diam aja, nggak nyaut-nyaut tuh, nggak nyaut-nyaut. Ayo Kumis pun gemes sendiri dia. Ini orang kok belagu amat gitu. Dipanggil-panggil gak nyaut-nyaut. Siapa sih? Disamperin tuh sama si Kumis. Kumis samperin, jarak 4 langkah dari posisi si orang yang jongkok itu. Kumis kan, si Kumis ini nyorotin senternya tuh. Dia lagi jalan 4 langkah di belakang si orang yang jongkok itu. Tiba-tiba orang yang jongkok itu berbalik menyeringai dengan mata melotot berwarna merah. Wah, Kumis kaget, lari dia terbirit-birit. Lari dia terbirit-birit sambil minta tolong sambil lari ke bawah. Napas ngos-ngosan dia. Ditanya sama karyawan, ada apa lari-lari? Minta tolong, ada apa sih? Itu di atas, saya tadi lihat orang jongkok, tapi pas berbalik matanya merah melotot. Lah, seperti apa Pak? Perawakannya kurus, rambutnya segini. Astagfirullahaladzim Pak, jangan-jangan Pak Udin. Siapa Pak Udin? Kata si Kumis. Pak Udin itu Pak, yang dulu posisinya Bapak gantiin sekarang. Dia itu baru meninggal kemarin. Dia meninggal, jasadnya ditemuin di bak itu Pak, di bak penampungan. Udah ngambang. Jangan-jangan tuh arwahnya Pak Udin Pak. Masa sih orang meninggal bisa gentayangan kayak gitu? Ngapain juga setan jongkok di bak penampungan? Emang lagi berak? Kata si Kumis ini kan. Bukan gitu Pak. Soalnya setahu kita tuh Pak Udin matinya gak wajar Pak. Gak wajar gimana? Ya gak tahu kenapa aja tiba-tiba udah ngambang aja tuh di situ. Ya mungkin kepeleset kali. Ya gak tahu juga sih Pak. Hati-hati aja deh Pak. Kalau mau kemana-mana malam hari, minta temenin aja sama siapa aja gitu. Jangan jalan sendiri. Apalagi Bapak ini orang baru. Ya juga sih. Tapi gak apa-apa nih. Gak apa-apa lah. Yang penting kalau Bapak mau ke atas, Bapak minta orang buat nemenin. Ya. Nah, pas kejadian itu si Ujang Kumis gak berani dia kelayaban malam hari di pabrik sendirian. Nah, waktu itu di perkebunan itu sedang ada pengerjaan bangunan baru. Itu untuk pembuatan kamar asap. Nah, kebetulan si Ujang Kumis ini dikasih tugas sama atasannya buat jadi kepala mandor di proyek itu. Nah, satu waktu tepat tengah malam, si Kumis ini sama salah satu orang satpam di pabrik itu jalan berdua ngontrol ke bangunan yang masih belum jadi itu, yang buat kamar asap. Dia ngontrol ke sana. Nah, dari luar bangunan, Kumis ini mendengar suara seperti orang yang lagi kerja di dalam itu. Bang, dengar yang lagi kerja tuh? Iya ya Pak. Siapa ya yang kerja jam segini? Nekat amat. Ya nggak tahu lah Mang. Barangkali Mamang tahu. Ya udah Pak, kita cek aja ke dalam. Kurang kerjaan banget sih jam segini ketrak-ketrek ganggu orang. Tersangka orang hantu malah. Wis Pak, jangan ngomong sembarangan lah. Ini malam nih. Kasih Kumis ini kan. Udah lapakan ada saya. Akhirnya jalan tuh sama centeng itu tuh, sama satpam. Jalan masuk ke dalam kan gelap, belum ada penerangan. Penerangan ada cuma senter yang dibawa sama mereka. Pas mereka masuk, itu suara semakin keras, semakin jelas. Dan arahnya dari lorong sebelah kiri. Mereka berdua jalan sambil mengendap-endap. Maksudnya mau ngagetin tuh orang. Mau nakut-nakutin tuh orang. Mereka jalan mengendap-endap. Masuk ke lorong kiri. Itu suara benar-benar jelas banget dari arah depan. Pas mereka sorot pakai itu senter, itu jelas terlihat ada orang lagi pasang bata. Orang lagi pasang bata. Mang, siapa itu Mang?
jam segini kok masih kerja? Gak tahu, Pak. Samperin atuh, Pak. Samperin tuh sama si kumis. Si satpam malah di belakang dia. Pas samperin, dia panggil-panggil kan. Mang, jam segini kok masih kerja? Nggak pulang apa? Diam aja. Kayak sama waktu ketemu sama si Udin. Lah kok ini orang diam aja? Pak, siapa sih, Pak? Gak tahu, Mang. Coba tuh Mamang yang nanya. Oh, nyamperin tuh si Centeng. Mang, lagi ngapain? Diam aja, malah asik aja terus pasang bata. Nah, karena nggak jawab-jawab, itu si satpam kan gemes juga dia. Dia tepuk tuh pundak tuh orang yang lagi pasang bata. Pundak ditepuk, les, menghilang. Gak ada. Jadi pas ditepuk sama si Centeng itu nggak ada si orang itu. Tiba-tiba menghilang begitu saja. Lari terbirit-birit mereka keluar. Lari terbirit-birit keluar, ngos-ngosan mereka. Pagi-paginya si Ujang Kumis sama tuh Centeng ngecek tuh, masih penasaran. Apa benar yang dilihat semalam tuh? Pas pagi-pagi masuk ke lorong kiri, tepat ke tempat orang yang semalam menghilang. Itu anehnya apa? Ada bekasnya. Dan kata para pekerja itu memang kemarin waktu bubar kerja itu belum dipasang bata di situ. Tapi semalam pas lihat penampakan lagi pasang bata, ternyata memang ada bekasnya, bata terpasang rapi di situ. Bata terpasang rapi di situ. Wah, rame lah tuh satu pabrik. Jadi trending topik lah tuh. Tiap pagi pasti ngomonginnya masalah itu. Tiap istirahat ngomonginnya masalah itu. Sampai disangkut-sangkutin tuh sama yang namanya Nyi Ronggeng. Jadi buah bibir lah tuh di pabrik. Semakin terkenal lah si Nyi Ronggeng ini. Diceritakan terus-terusan. Ditambah-tambah. Yang pada akhirnya yang tadinya nyata jadi rumor. Karena terlalu banyak ditambah-tambah gitu kan. Diserem-seremin. Malah dipakai buat nakutin anak-anak juga. Di lingkungan situ. Yang namanya Nyi Ronggeng. Nah, karena para karyawan ini semakin lama semakin gelisah. Sampai timbul keinginan, sampai timbul rasa enggan, rasa takut untuk bekerja. Akhirnya si Ujang Kumis ini, karena dia merasa punya tanggung jawab, dia pun berinisiatif mencari solusi gimana caranya supaya teror-teror seperti itu tidak terjadi lagi. Karena mau nggak mau itu menghambat proses produksi. Dia juga yang kena, dimarahin atasan, si Kumis ini. Nah, si Kumis ini kebetulan punya saudara. Punya saudara yang punya kelebihan dalam hal supranatural. Dalam bidang-bidang mistik. Dia datang ke saudaranya tuh. Konsultasi lah istilahnya. Menanyakan masalah yang terjadi, yang sering terjadi di lingkungan pabrik di perkebunan itu. Dan kata saudaranya, itu adalah ulahnya Nyi Ronggeng. Ulahnya Nyi Ronggeng. Karena Nyi Ronggeng ini, itu ruh arwahnya tidak tenang. Karena mati ditumbalkan. Untuk pabrik itu. Nah terus gimana solusinya? Si Ujang Kumis ini kan. Nah akhirnya si saudaranya ini bilang, si Nyi Ronggeng ini bisa tenang. Asal pihak perusahaan setiap 1 tahun sekali itu melaksanakan hajat bumi. Dan di dalam hajat bumi itu mesti menyelenggarakan pagelaran ronggeng. Untuk menghibur Nyi Ronggeng supaya Nyi Ronggeng tenang dan tidak mengganggu karyawan yang sedang bekerja. Awalnya si Ujang Kumis ini nggak percaya. Tapi lama-lama karena terus dijelaskan sama si saudaranya itu. Dan dia pun memang pernah merasakan sendiri teror-terornya seperti apa. Jadi dia laporan tuh sama atasannya. Nah, hari setelah si Kumis laporan, rapat tuh para mandor-mandor tuh. Apa mungkin memang mesti dilaksanakan? Karena anggaran bukan biaya sedikit. Hajat bumi itu kan, yang namanya hajat bumi seperti syukuran. Makan-makan segala macam. Belum lagi untuk mengadakan pagelaran-pagelaran. Karena dianggapnya kalau cuma pagelaran ronggeng itu kurang seru juga. Sebenarnya mereka pun butuh hiburan gitu kan. Cuman ini masalahnya perusahaan mau enggak nih ngeluarin biaya. Setelah rapat semua sepakat, diajukanlah tuh sama pimpinan teratas. Kepala direkturnya kalau zaman sekarang gitu kan, sama pimpinan di perkebunan itu. Dan kebetulan si pimpinannya itu sangat-sangat menyukai kesenian tradisional orang-orang Sunda. Dikasih izin lah tuh buat ngayain pagelaran. Dan acara itu bertepatan
dengan acara Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj bukannya ngadain tawasulan, pengajian atau apa, ini malah ngadain hajat bumi dengan unsur nuansa klinik dibarengi dengan pagelaran-pagelaran kesenian. Bukannya jelek, tapi mungkin menurut saya waktunya yang nggak bertepatan. Jadi malah poya-poya, hura-hura tuh orang-orang perkebunan itu. Pas malam Isra Mi'raj, bukannya khusyuk beribadah, ini yang ada malah apa? Ngibing-ngibing, nari-nari, hiburan. Dan anehnya, waktu penyelenggaraan acara ronggeng ini yang paling dinanti-nanti lah sama masyarakat. Karena yang namanya acara ronggeng, calung, sama kesenian seperti wayang golek, itu acara yang benar-benar dinanti-nanti sama masyarakat waktu dulu. Nah, waktu pagelaran ronggeng ini, itu ada salah satu penari yang kerasukan. Kerasukan dia. Dia kerasukan tapi langsung nari sendiri. Nari sendiri. Dan kebetulan si penari ini dia memakai baju merah-merah semua. Persis seperti baju yang sering dipakai sama Nyi Ronggeng. Dia kemasukan Nyi Ronggeng. Menari semalaman gak kenal lelah. Yang lain ronggeng normal itu habis nari satu lagu istirahat. Ini sepanjang malam itu orang gak berhenti-berhenti nari. Karena dia lagi kesurupan. Kesurupan Nyi Ronggeng. Sepanjang malam nari terus. Baru berhenti setelah puncak acara. Berhenti, pingsan tuh ronggeng. Langsung pingsan. Dan pasca diadakannya kegiatan seperti itu, memang yang namanya teror itu berhenti. Nggak ada lagi teror-teror yang terjadi di lingkungan pabrik. Siang apapun malam hari. Nggak ada lagi teror. Nah itu berlaku sampai beberapa tahun. Setiap tahun pasti mengadakan penyelenggaraan acara seperti itu. Malah yang tadinya satu hari, itu malah menjadi bertambah. 7 hari 7 malam acara syukuran. Tapi syukuran di sini bukan syukuran bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Tapi syukuran di sini tuh cuman bahasa doang. Isinya hiburan semua. Isinya hiburan semua. Dan itu sampai orang-orang dari desa-desa tetangga yang jauh-jauh pun pada berdatangan ikut nonton. Bukan cuma orang lingkungan karyawan doang. Dari kampung-kampung sebelah pada datang ikut nonton. Udah kayak di pasar malam lah tuh. Tempat perkebunan. Nah, semakin bertambahnya tahun, semakin berkembang juga tuh perkebunan. Masyarakat juga semakin berkembang, pola pikirnya berkembang, teknologi juga berkembang. Dan ada pergantian kepemimpinan. Dan pemimpin yang kedua, yang menggantikan pemimpin yang pertama, itu tidak suka dengan adanya acara pagelaran-pagelaran seperti itu. Karena apa? Sangat-sangat menyita anggaran perusahaan. Daripada dipakai buat acara kegiatan kayak gitu, mending dipakai buat tambah biaya produksi. Biar produksi lagi lebih bagus gitu kan. Nah, awalnya ditolak tuh sama para bandor-bandor yang lain. Tapi karena dia pimpinan teratas, mau nggak mau mereka nurut daripada dipecat. Ngikut aja. Nah ini dihentikan tuh acara seperti itu, ditiadakan. Bukan cuma dihentikan, ditiadakan. Ditiadakan sama sekali. Sampai puncaknya, pas waktu Isra Mi'raj yang mestinya ada acara pagelaran ronggeng dan kesenian lainnya, itu yang ada apa? Malah musibah yang datang. Tiba-tiba kamar asap itu kebakaran tanpa sebab. Kalau kebakaran sumbernya dari api bawah yang buat pengasapan, itu api mestinya timbul dari bawah. Tapi ini api timbulnya di atas genteng. Kan gak masuk logika. Kenapa genteng bisa kebakar? Bukan genteng, tapi seng. Logikanya tuh gak masuk lah. Kenapa api bisa tiba-tiba ada di atas seng? Seng itu kan gak bisa dibakar. Tapi ini anehnya gitu. Itu kejadian malam hari. Dan disaksikan langsung sama salah satu satpam yang ditugaskan untuk jaga malam. Jadi tepat jam 12 malam, waktu satpam ini lagi keliling, ngontrol gitu kan. Dia ini mencium bau asap yang gak wajar. Kenapa gak wajar? Walaupun asap dari kamar pengasapan itu gak menyengat seperti itu.
Dia lagi ngontrol kan. Ini bau apaan sih? Kok nyengek amat? Perasaan asap kegini-gini amat gitu kan. Nah, nama si satpam ini namanya si Endang. Nah, si Endang penasaran tuh. Dia keliling tuh di kamar asap. Dia kelilingin kamar asap, nggak ada apa-apa. Normal-normal aja. Pas dia melihat ke atas, kaget bukan main dia. Karena api udah membara. Membumbung tinggi. Tepat di atas seng. Di atas seng. Dia kaget. Dia minta tolong panggil karyawan. Karyawan pada datang tuh. Berhenti. Lihat ke atas. Lihat api yang membesar di atas seng. Karyawan pun pada merasa aneh. Kenapa itu seng bisa kebakar? Kenapa seng bisa kebakar? Kenapa ada api di atas seng? Itu apinya gede banget. Dari atas seng mulai merambat ke bawah. Dan di penglihatannya si Endang, itu di atas seng, itu kelihatan ada anak-anak kecil lagi lari-larian di dalam api. Bayangkan anak-anak kecil lagi lari-lari, ketawa-ketawa. Di api, di atas seng. Dan pas dia lihat ke bawah, ke kamar asap, itu kamar asap kan ada jendelanya. Dia lihat dengan jelas ada sosok perempuan memakai baju merah. Si Endang nggak tahu yang namanya Nyi Ronggeng karena dia orang baru juga di situ. Dia sorot pakai tuh senter, itu kelihatan sama si Endang ada sosok perempuan menggupai-gupai seperti yang minta tolong. Akhirnya si Endang dengan gentleman-nya, dengan semangat 45-nya, lari dia ke kamar asap. Kamar asap itu dua tingkat. Itu kamar asap yang di si Endang lihat ada sosok perempuan, itu di lantai atas, lantai 2. Dia lari tuh ke lantai 2, gak peduli api, gak peduli apa. Karena dia pikirnya itu orang kasihan gitu kan, itu pasti salah satu karyawan. Kelihatan sama si Endang tuh. Dia lari, pas dia buka pintu dibuka, push! Api menyambar. Api menyambar. Tubuh si Endang itu sebelah terbakar. Terbakar semua, menghitam. Dan dia jatuh pingsan di situ. Untungnya ada karyawan yang liatin si Endang lari ke atas. Karena karyawan lain kan lagi sibuk nyari air. Lari tuh karyawan yang liatin si Endang tuh. Nyelamatin si Endang. Diseretlah si Endang dari atas. Endang pingsan. Setelah itu Endang dibawa ke puskesmas. Bukan puskesmas. Ya jenis puskesmas lah. Jadi di perkebunan itu ada yang namanya unit kesehatan. Untuk merawat para pekerja yang sakit. Nah si Endang dibawa ke sana tuh. Dibawa ke sana diobati. Endang kondisi masih pingsan. Dan setelah Endang tersadar, ditanya tuh sama karyawan, kenapa bisa kayak gitu, Dang? Ini mas, saya tuh lihat cewek pakai baju merah. Dia ngegupai-gupai itu dari kamar asap. Saya kira itu karyawan. Kayaknya lagi minta tolong, makanya saya lari ke atas. Aduh, makanya hati-hati kamu. Kamu kan orang baru, gak tahu apa-apa. Emang apaan? Itu kalau kamu pengen tahu. Itu Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng. Siapa Nyi Ronggeng? Nyi Ronggeng itu orang yang dulunya ditumbahkan di pabrik ini. Dan dialah yang sering meneror karyawan-karyawan di sini. Tapi mulai neror lagi itu semenjak acara pagelaran Ronggeng dihentikan, ditiadakan. Baru sekarang nih Nyi Ronggeng muncul lagi. Aduh, terus gimana dong? Ya gimana lagi, kita karyawan kecil bisa apa? Kecuali kalau pimpinan yang memutuskan. Nah itu sampai habis terbakar kamar asap. Gak jelas api timbul dari mana, tiba-tiba yang namanya seng udah kebakar aja tuh. Udah kebakar gitu aja. Nah pasca kejadian itu, karena si Endang ini tubuhnya bekas terbakar, itu jadi berbeda warna. Akhirnya dia disebut Endang Bangke. Sampai sekarang namanya Endang Bangke. Udah meninggal beliau. Setelah pasca kejadian kebakaran itu yang namanya teror makin banyak di dalam pabrik. Banyak para karyawan sering melihat penampakan-penampakan yang gak masuk akal. Mulai penampakan Nyi Ronggeng, penampakan si Udin lah, penampakan anak kecil lari-lari di dalam pabrik lah. Wow, yang namanya karyawan pada ngerasa benar-benar diteror lah. Merasa ketakutan yang namanya kerja tuh. Gak ada kenyamanan, gak ada ketenangan. Sampai-sampai mereka mogok kerja. Karena apa? Mereka diteror terus tiap malam. Sama penampakan-penampakan yang di luar nalar. Akhirnya si Ujang Kumis selaku mandor di pabrik itu, dia laporan tuh sama atasan. Atasan yang baru itu. Laporan.
Dan si Ujang Kumis itu bilang bahwa kejadian ini gara-gara bapak menghentikan acara kegiatan hajat bumi sama pagelaran ronggeng. Ini semua gara-gara Nyi Ronggeng marah, Pak. Wah, yang bener aja. Masa setan marah bisa bikin kebakaran? Pak, serius, Pak. Bapak ini kan orang kota, nggak tahu sih. Di sini tuh memang kayak gitu. Ini Nyi Ronggeng mesti kita tenangin, Pak. Lah terus nenanginnya gimana? Orang namanya hantu gak bisa kita pegang, gak bisa kita lihat kan? Ya kita ke yang bisa aja, Pak. Ya udah, antar bapak, tunjukin di mana orang yang bisa nanganin hal kayak gini. Kata si atasannya itu. Oh ya diantar tuh sama si Kumis ini kemana? Ke saudaranya itu, yang dulu ngasih saran buat ngadain hajat bumi. Setelah datang ke saudaranya si Ujang Kumis, sama juga disuruh diadain lagi tuh hajat bumi. Tapi si atasannya si Ujang ini, dia nggak mau. Karena anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan seperti itu. Akhirnya si atasannya ini minta solusi lain. Tolonglah Pak, kalau memang mesti seperti itu, coba cari yang lain aja. Cari cara lain agar si Nyi Ronggeng ini bisa berhenti neror. Tapi kita nggak perlu tuh ngadain acara pagelaran ronggeng sama hajat bumi. Biayanya besar, Pak. Aduh, gimana ya? Bingung juga saya. Ya sudah sebentar. Saya komunikasi dulu sama Nyi Ronggeng. Akhirnya si orang itu memejamkan mata, mungkin nerawang atau apa, tapi dia bilangnya lagi komunikasi tuh sama si Nyi Ronggeng, dipanggil si Nyi Ronggeng. Nah, selang beberapa menit setelah si orang itu memejamkan mata, dia bilang, Nyi Ronggeng bisa tenang dia, gak neror lagi di pabrik, tapi ada satu syarat yang mesti dilakukan. Apa Pak syaratnya? Syaratnya, setiap malam Jumat Kliwon, Bapak mesti menyediakan sesaji, kembang 7 rupa, satu sesaji komplit, kembang 7 rupa dan yang lain-lain disimpan tepat di samping mesin penggilingan getah karet. Karena disitulah tempat dipendamnya jasad Nyi Ronggeng. Yang kedua, 1 tahun sekali untuk mengganti kegiatan hajat bumi dan acara pagelaran ronggeng, Bapak mesti mengubur kepala sapi sebagai tumbal persembahan untuk Nyi Ronggeng. Oke lah Pak kalau gitu. Yang penting ini masalah bisa selesai. Kalau masalah beli sapi gak seberapa Pak. Daripada saya mesti melaksanakan lagi kegiatan yang udah ada, yang udah diberhentikan. Karena biayanya sangat-sangat besar Pak. Kami nggak sanggup untuk mengadakan lagi acara seperti itu. Ya sudah. Kalau mau tanggal 15 nanti, Bapak bawa sapi, beli sapi, bawa ke sini. Kita sembelih di sini, kita kubur kepalanya untuk tumbal persembahan buat Nyi Ronggeng. Buat nenangin arwahnya Nyi Ronggeng. Iya Pak, kata si atasan si Kumis ini kan. Nah, akhirnya menjelang hari yang ditentukan, 15 hari pasca konsultasi datang ke saudaranya si Ujang. Itu si atasannya si Ujang sama si Ujang itu bawa sapi tuh ke lokasi perkebunan, ke lokasi pabrik. Dan si saudaranya Ujang itu udah standby di sana. Karena dia lah yang akan memimpin ritual penyembelihan sapinya. Nah, singkatnya disembelihlah tuh sapi. Setelah sapi disembelih, terus disediain juga sesaji di tempat lokasi mesin penggilingan getah. Si kepala sapinya itu dibawa sama si orang itu, dikuburkan di satu lokasi khusus. Dan lokasinya ini bertepatan di samping mesnya para karyawan. Jadi di samping mesnya para karyawan itu ada lahan kosong yang belum dibangun. Disitulah tempat penguburan kepala sapi sebagai tumbal persembahan untuk Nyi Ronggeng. Dan memang setelah dilakukan penumbalan kepala sapi, itu Nyi Ronggeng itu berhenti meneror. Kegiatan pekerjaan berjalan normal kembali. Nggak ada lagi yang namanya karyawan dapat teror atau melihat hal-hal yang aneh selama mereka bekerja. Itu terus berlanjut bertahun-tahun berlanjut. Satu waktu ada orang iseng. Dia ini bukan karyawan, orang luar dia. Dia itu iseng pengen ngebuktiin. Soalnya dia itu nggak percaya sama yang namanya Nyi Ronggeng. Apa benar Nyi Ronggeng itu ada apa enggak gitu. Nah, si orang ini laki-laki dia. Dia ini orang luar sengaja datang ke situ untuk membuktikan hal itu.
Nah, kebetulan waktu itu pas acara mau penumbalan kepala sapi. Nah, dia intip-intip tuh, di mana tuh nguburnya tuh kepala sapi. Nah, malam-malam dia ngikutin. Oh, di situ nguburnya. Pengen tahu. Ntar malam saya gali tuh. Nah, setelah menjelang tengah malam, setelah selesai ritual, orang lainnya pada pulang tuh. Nah, dia ini itu nyamperin ke tempat galian tuh kepala sapi. Dia gali tuh kepala sapi. Dibawa sama dia. Bawa pulang. Dan apa yang terjadi? Orang itu pagi-pagi sudah ditemukan meninggal. Dan yang paling aneh apa? Lehernya itu persis seperti bekas leher sapi disembelih. Bekas leher sapi disembelih aja kayak gimana? Itu kayak gitu lehernya. Dengan wajah yang membiru. Nah, dari kejadian itulah warga percaya semua bahwa benar-benar ada yang namanya Nyi Ronggeng. Nah, setelah kejadian itu dilaksanakan lagi tuh tumbal-tumbal kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju, pola pikir masyarakat pun semakin maju, kegiatan keagamaan semakin kental. Mulailah ditinggalkan perlahan-lahan kegiatan-kegiatan seperti itu, karena itu musyrik, dilarang sama agama. Dan yang tadinya nggak ada masjid di situ dibangun masjid dan mempekerjakan ustadz untuk jadi imam masjid di masjid itu. Dan ustadz itulah yang memerintahkan untuk bertahap meninggalkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya walaupun sudah nggak neror kayak dulu, tapi sampai sekarang itu yang namanya arwah Nyi Ronggeng, penampakan Nyi Ronggeng masih ada. Banyak karyawan yang sampai sekarang apabila bekerja malam itu sering sekelebatan melihat sosok Nyi Ronggeng sedang berdiri di samping mesin pengolahan getah karet. Sampai sekarang sering banyak karyawan yang melihat, tapi tidak pernah mengganggu. Cuman terlihat sedang berdiri liatin karyawan yang kerja. Sampai sekarang masih sering terjadi.